kelangkaan pangan di supermarket. Guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang konspirasi dan berita terkini seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda dimulainya krisis pangan global. Lansir dari internationalcontent.co.id yang menyebutkan bahwa salah satu tokoh, yaitu Sekjen PBB Antonio Guterres, memperingatkan untuk masyarakat dunia karena akan terjadi malapetaka yang ditimbulkan oleh karena krisis pangan global ini yang diakibatkan oleh perang Rusia dan Ukraina. Dari awal bulan Februari ini menjadi suatu hal yang sangat mendebarkan hati kita tentang adanya ancaman kekurangan pangan dari tahun 2022 sampai 2023 tahun ini. Salah satu negara yang terletak di benua Asia, khususnya di Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, merupakan negara yang mengalami dampak dari perang Rusia-Ukraina. Dengan adanya dampak itu, sehingga terjadi krisis yang berkepanjangan, salah satunya krisis pangan, di mana pada saat itu orang-orang Sri Lanka mengalami masa-masa yang sukar, ketiadaan BBM, dan terjadi kelangkaan bahan pangan dan naik-naiknya harga sembako, sehingga mereka terpaksa melakukan demonstrasi terhadap kepala negara mereka. Dan ini yang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Suatu negara yang pada awalnya sangat makmur tiba-tiba dihantam oleh krisis ini. Hal yang perlu saya sampaikan soal tentang krisis pangan ini, ada beberapa faktor. Yang pertama, salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu menyebabkan akan terjadinya bencana alam, seperti terjadi gunung meletus, longsor, banjir, dan juga terjadi musim yang tidak menentu, seperti musim kemarau dan musim penghujan. Dan juga krisis pangan bisa dibuat oleh manusia itu sendiri. Salah satunya terjadi perang, kerusuhan, demonstrasi. Dan ada fakta yang menarik yang perlu saya sampaikan adalah salah satu negara di Eropa, yaitu Belanda, terjadi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh karena para petani melakukan demonstrasi terhadap pemerintahnya. Oleh karena apa? Karena mereka sangat kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, karena pemerintah melarang penggunaan pupuk yang dianggap merusak lingkungan. Dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh para petani di Belanda mempunyai impact yang sangat buruk di mata masyarakat. Karena apa? Karena bisa menyebabkan terjadinya kekurangan pangan, khususnya di supermarket. Dan ini sangat dirasakan oleh banyak masyarakat ketika mereka membeli makanan di supermarket ataupun minimarket. Dan ini menjadi kepanikan massal tersendiri. Itulah kenapa perlu saya sampaikan bahwa tidak semua krisis pangan disebabkan oleh faktor alam, tapi oleh karena ulah manusia itu sendiri. Dengan adanya ancaman krisis pangan global ini, pasti Anda bertanya-tanya, sebenarnya kalau dengan kelangkaan makanan di berbagai negara, apa yang Anda ingin makan? Pasti Anda bingung. Dan ini merupakan satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan,
balik krisis pangan ini ada agenda yang sangat-sangat tidak masuk akal. Salah satunya makan serangga. Dan ini menjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa kita disuruh untuk memakan sesuatu yang tidak lazim seperti serangga? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu pernyataan yang sangat kontroversial yang disampaikan oleh seorang pemimpin Forum Ekonomi Dunia, yaitu Klaus Schwab, mengatakan pentingnya memakan serangga sebagai upaya untuk menghindari terjadi krisis pangan. Dan itulah yang menjadi hal yang sangat aneh dan tidak lazim. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena dia menganggap dengan memakan serangga dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan pangan. Dan ini jadi hal yang sangat membuat kita bertanya-tanya, ada apa ini? Anehnya lagi, ternyata makan serangga pun sampai-sampai di-endorse oleh seorang artis terkenal seperti Angelina Jolie yang mengajarkan anak-anaknya untuk makan serangga. Dan ini menjadi suatu pertanyaan, kenapa mereka harus melakukan itu? Itulah yang membuat saya heran. Dan salah satu hal yang menarik, bukan hanya Angelina Jolie yang melakukan itu, tetapi juga seperti Nicole Kidman, salah satu artis Hollywood, juga mempromosikan tentang pentingnya memakan serangga sebagai upaya untuk mengatasi krisis pangan global. Ada apa ini? Dan ini menjadi suatu hal yang membuat kita terkaget-kaget. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Lalu ketika saya mencoba mencari tahu apakah agenda ini tentang pola makan serangga ini baru-baru ini, dan ternyata salah satu fakta yang menarik yang mungkin dianggap sebagai teori konspirasi ternyata sudah diagendakan di dalam Illuminati card game tentang makan serangga ini. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Ternyata memang sudah lama mereka mengagendakan ini. Bagaimana nantinya masyarakat akan didorong untuk memakan hal yang tidak lazim seperti memakan serangga dan menganggap sebagai makanan pokok. Dan ini menjadi hal yang sangat tidak masuk akal. Dan ternyata itu adalah salah satu bagian dari agenda yang disampaikan oleh mereka melalui krisis pangan ini. Ingatkah dengan peristiwa tahun lalu di mana minyak goreng langka yang diakibatkan oleh dampak terjadinya perang Rusia versus Ukraina? Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok sembako yang sangat vital untuk keperluan rumah tangga. Dan Anda masih ingatkan dengan salah satu berita di mana ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membeli minyak goreng dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dan menjadi pertanyaan, kenapa harus menggunakan aplikasi untuk membeli minyak goreng? Ada salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah yang bernama Republik Islam Iran. Iran ini merupakan negara yang mengalami dampak dari krisis, salah satunya inflasi. Dengan adanya lonjakan inflasi yang tinggi mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga makanan dan membuat makanan sulit didapat. Dan ternyata pemerintah di Iran memberikan solusi kepada masyarakat tersebut, yaitu dengan menggunakan ID digital biometrik sebagai kupon elektronik untuk membeli
roti dalam jumlah tertentu. Apakah Anda tahu bahwa Iran merupakan satu-satunya negara pertama di dunia yang menggunakan ID digital biometrik untuk membeli makanan? Krisis pangan itu bukan hanya disebabkan oleh alam, tapi juga ulah manusia. Dan salah satu faktor yang bisa menyebabkan krisis pangan adalah flu burung. Flu burung ini merupakan virus yang sangat mematikan, khususnya hewan-hewan unggas seperti ayam, burung, dan bebek dan lainnya. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran. Apakah dengan tidak adanya ayam membuat kita bisa makan makanan lainnya? Seperti itulah penjelasannya saya bisa sampaikan melalui video ini tentang apa yang akan terjadi ketika krisis pangan dimulai dan agenda apa yang tersembunyi di balik itu semua. Oke, sebelum saya mengakhiri di dalam video ini, jangan lupa untuk like dan komen, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di dalam video berikutnya.